Pemilih pemula menjadi salah satu ceruk suara yang diperebutkan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Berbagai strategi disiapkan oleh masing-masing calon agar bisa menarik simpati para pemilih berusia muda ini. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2024 menjadi kesempatan perdana bagi sejumlah pemilih pemula untuk menyalurkan suaranya. Sebagian dari mereka mengaku sudah mengenal para kandidat, namun belum memahami visi misi para pasangan calon. Mereka menilai pasangan calon harus melakukan pendekatan yang lebih intensif agar bisa menarik dukungan para generasi muda. Kalau menurut saya pribadi, calon-calon nanti lebih baik langsung turun ke pemudanya langsung turun ke lapang. Jadi jangan cuma di medsos, jangan cuma di spanduk, ditempel-tempel doang. Kalau ada kumpulan ini ikut, misalnya ini paslon ini ngadain acara ini, ngadain acara apa aja, baru turun sama paslonnya. Jadi jangan nyuruh orang buat ngadain acara tapi paslonnya nggak hadir, jangan. Mungkin pakai cara-cara untuk menariknya mungkin lewat media sosial juga gitu, ataupun pertemuan-pertemuan yang ada obrolan seriusnya tapi juga ada sesuatu yang transformasi lagi gitu, untuk nantinya bisa mudah dipahami juga sama masyarakat, apalagi Gen Z sekarang gitu. Kalau sekarang tuh ya kebanyakan tuh masang baligo gede-gede gitu di medsos, itu kayak kurang, seharusnya lebih turun ke lapangan, lihat situasinya masyarakatnya kayak gimana. Lebih yang kayak gitu sih. Berdasarkan data KPU Provinsi Jawa Barat, untuk pilkada kali ini, jumlah pemilih pemula atau Gen Z dengan usia 17 hingga 24 tahun mencapai 6,3 juta orang atau sekitar 17,58%. KPU Jawa Barat pun melakukan sejumlah upaya agar para pemilih muda ini mau menyalurkan hak suara mereka pada saat pencoblosan. Kita ada hasil survei yang dikeluarkan oleh salah satu lembaga itu bahwa angka partisipasi pemilih di generasi muda itu ternyata memang sedikit hanya 30%. Nah, ini juga jadi tantangan bagi kita bagaimana kita bisa merangsang mereka agar mereka pada waktunya nanti bisa dengan penuh kesadaran datang ke TPS. Ya, salah satu yang dilakukan oleh kita adalah datang ke sekolah-sekolah, kemudian juga kita kampanye lewat media sosial, kemudian juga kita adakan lomba-lomba yang memang itu sedang hits gitu, seperti lomba video konten kreatif gitu. Nah, itu yang salah satu yang kita lakukan untuk mendekati mereka. Sejumlah strategi juga disiapkan oleh para tim pemenangan pasangan calon untuk menarik simpati pemilih pemula. Pengenalan program dengan cara kekinian di berbagai platform media sosial menjadi salah satu upaya, selain melalui pendekatan langsung dari para pasangan calon. Ada kita punya program Rumpi, itu menyasar teman-teman milenial. Dan kita kan mewakili satu-satunya dari pasangan itu yang representasi milenial. Jadi ini akan kita genjot terus, bahwa 4 pasangan di Pilgub itu secara umur teman-teman milenial itu diwakili oleh kita, bukan oleh pasangan yang lain. Dengan sosok Ronald ini, kita harapkan dia bisa menyentuh anak-anak muda dan memberikan harapan dengan visi misi programnya terkait dengan anak muda. Salah satunya misalnya Jabar untuk Semua ini kan menyasar masyarakat yang berbasis kabupaten kota dan kelurahan desa. Paling tidak misalnya di tingkat kelurahan desa nanti ada mitigasi terkait dengan pemuda rawan sosial. Misalnya pemuda yang putus sekolah, pemuda yang belum mendapatkan pekerjaan, maka di desa itu harus ada balai latihan kerja. Memang ini harus kita ngikutin zaman, ya. Kita nggak bisa, di usia saya, mungkin hitungan saya ini benar, tapi rasanya oleh teman-teman yang dari Gen Z ini beda gitu. Nah, nggak boleh kita paksakan kebenaran kita itu dengan yang mereka rasakan. Kalau kami strateginya mengalir dan tim sukses kami kita libatkan langsung Gen Z-nya. Jadi bukan kami yang merancang, tapi Gen Z sendiri yang merancang programnya. Kami memahami betul ya bahwa kelompok milenial menjadi target bagi siapapun, bagi paslon manapun. Dan kami beruntung Kang Deddy ini juga sangat dari survei kita ini cukup sukai di milenial. Dan yang kedua kita juga punya Kang Erwan yang masih relatif muda. Pendekatannya dia sebagai orang yang menggeluti dunia olahraga, itu menjadi sebuah pola pendekatan yang
pikir akan efektif buat generasi milenial, para pemilih milenial. Jadi target kami bukan hanya menang, tapi juga menaikkan tingkat partisipasi pemilih nanti. Untuk Pilkada serentak 2024, KPU Jawa Barat telah menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT sebanyak 35,9 juta orang. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan DPT saat pemilihan presiden dan wakil presiden yang berjumlah 35,7 juta orang. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.